Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akui apa tidak, dunia hari ini pengaturnya, kiblatnya, pusat peradabannya ada di ranah barat. Filsafat modern barat, ranah barat. Barat itu kalau hari ini ya Eropa dan termasuk Amerika. Oleh beberapa kalangan menyebutnya malah selatan. Yang hidup di belahan bumi selatan, yang kaya-kaya, yang sukses-sukses, menguasai sains. Kita akui mereka memang sukses dan jaya hari ini, dan memang umat Islam harus mengejar ketertinggalan itu. Tapi ada baiknya juga kita sedikit muhasabah tentang kejayaan hari ini, kemajuan peradaban hari ini. Sudah ada banyak tokoh, banyak ilmuwan, banyak filosof yang melakukan kritik-kritik terhadap dunia modern hari ini. Jangan dikira sains yang maju, jangan dikira peradaban yang berkembang pesat luar biasa ini melahirkan hanya kemudahan-kemudahan, kesenangan-kesenangan, ketentraman, dan keamanan. Justru banyaknya perkembangan, begitu pesatnya sampai tidak terkontrol, akhirnya melahirkan bencana-bencana, tragedi-tragedi. Hari ini kita cemas. Kita cemas kalau alam semesta sudah krisis. Kita cemas polusi udara, polusi air. Kita cemas kelangkaan sumber daya manusia. Kita cemas terjadi perang, konflik sosial. Kita cemas begitu perang terjadi, dunia langsung kiamat karena yang perang sekarang semua punya nuklir. Kita hidup dari kecemasan ke kecemasan. Kita cemas bahkan ekonomi yang kita bangun, kita struktur, kita atur sendiri akan ambruk dan menyusahkan kita. Kita cemas budaya kita yang adiluhung, yang penuh kearifan hancur karena ada pengaruh asing. Kita isinya cemas dan cemas. Padahal zaman sudah semaju ini, peradaban sudah semodern ini. Katanya seorang tokoh yang bernama Syed Hussein Nasr, kalau kita jeli, sebenarnya masalah-masalah kita di dunia modern ini muncul bukan karena kita terbelakang atau underdevelopment, tapi justru kita terlalu maju, overdevelopment. Kita tidak ngerti batas kita. Katanya Syed Hussein Nasr, manusia modern itu mencoba membunuh Tuhan, anti akhirat, dan merasa bahwa hidup cukup dengan roti saja. Dari situ kemudian manusia merasa posisinya kayak Tuhan, mengeksplorasi alam semesta habis-habisan. Dan dampaknya nanti akan ke manusia sendiri. Kalau dalam Islam, kita ini tugasnya khalifah. Tapi yang terjadi, kita tidak mengkhalifai alam, tapi kita mendolimi, menindas alam. Katanya Syed Hussein Nasr yang sudah marah dengan perkembangan modern hari ini, in traditional societies, nature was seen as one's wife, but the modern West turn it into a prostitute. Di dunia tradisional, di masyarakat tradisional yang lama, dulu yang penuh kearifan-kearifan lokal, alam semesta ini diposisikan kayak istri. Istri itu kita sayangi, kita rawat, kita pelihara. But the modern West, tapi manusia barat modern membaliknya, memposisikan alam kayak prostitut, kayak wanita penghibur. Jadi hanya jadi pelampiasan kesenangan dan keinginan hawa nafsu belaka. Tidak dinikahi, tidak jadi istri, tapi jadi penghibur saja.
Itulah posisinya alam hari ini dan itulah sumber semua masalah kita. Barat turn it into a prostitute. Dan inilah sumber kegelisahan kita dalam peradaban manusia secara umum hari ini. Lahirnya banjir, tanah longsor, berbagai bencana itu banyak yang sumbernya sebenarnya manusia-manusia sombong yang memposisikan dirinya sebagai penikmat alam semesta saja. Padahal dia posisinya jauh lebih tinggi. Manusia itu khalifah. Di antara bahan tafakur kita hari ini, menurut saya, mari kita evaluasi ulang perilaku kita terhadap lingkungan sekeliling kita. Islam punya rumus-rumus untuk cara agar alam semesta mendukung hidup kita dan tidak berbalik jadi bencana. Mari kita jelajahi beberapa prinsip untuk menghadapi lingkungan dan alam sekeliling kita. Yang pertama, ada prinsip la dororo wala diror. Prinsip ini artinya prinsip jangan merusak, jangan mengacaukan, jangan membuat kacau balau alam semesta. Ada sistemnya, la dororo wala diror. Apapun perilaku kita yang dhoharul fasadu fil barri wal bahri, yang melahirkan kerusakan di muka bumi, perilaku itu pasti tidak islami. Kadang-kadang kita ini iseng, ada tanaman dicabuti, ada pohon yang berguna tidak jelas gunanya apa ditebangi. Itu namanya merusak. Kita merusak udara dengan asap, dengan polusi, dengan merokok, macam-macam. Maka pada gilirannya nanti alam yang harusnya mendukung hidup kita akan menyusahkan hidup kita. Jadi prinsip pertama kita bergaul dengan alam adalah la dororo wala diror. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip taskhir. Taskhir ini secara letterlek berarti menundukkan. Jadi kita menundukkan alam semesta bukan berarti terus sewenang-wenang menguasai, tapi biar bisa memelihara, melestarikan dan pelihara. Pelihara yang ketiga ini prinsip yang ketiga, namanya istikhlaf. Istikhlaf itu dari kata-kata dasar khalifah. Nah, ini tiga prinsip ini sebenarnya level, berjenjang. Jadi jangan merusak, level dasarnya. Level keduanya ayo dikuasai, dipahami, dimengerti sehingga bisa ditaklukkan. Dan yang terakhir ayo dipelihara, istikhlaf, karena kita adalah khalifahnya, kita adalah yang memelihara. Jadi tiga prinsip ini beberapa di antaranya dilewatkan oleh pengemban ilmu pengetahuan hari ini, sehingga akhirnya produk-produk sainsnya manusia berimbas pada hancurnya banyak hal dalam alam semesta. Banyak sumber daya alam yang sifatnya langka sebentar lagi habis. Ada pemanasan global, ada polusi, ada banyak sekali kehancuran-kehancuran alam. Itu karena kita tidak memegangi tiga prinsip ini. Di situ kita kehilangan Islam. La dororo wala diror, taskhir dan istikhlaf.